Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita patut bersyukur karena Tuhan terus memberikan pada kita diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Nya dan terlebih juga terus memelihara di dalam kehidupan setiap kita anak-anak-Nya. Dan sebentar kita juga diperkenankan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang nanti sebentar akan disampaikan oleh Ibu Betty. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang terus memelihara kami anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami, maka biarlah pagi ini kami mengucap syukur untuk kesempatan kami diperkenankan kembali boleh mendengar firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadikan kekuatan bagi iman kami, supaya kami juga terus setia menjadi hamba-Mu dan boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga kami boleh melakukan setiap firman yang Kau berikan pada kami untuk kami dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami hari tiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Tema pagi ini adalah akhir yang manis. Dan bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Tapi kita fokus di ayat yang kedua sampai yang keempat, yang demikian bunyinya. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Demikian firman Tuhan, syukur pada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konflik berasal dari kata Latin confligere. Salah satu artinya adalah percikan api. Pada zaman dahulu, orang membuat api unggun dengan cara menggesekkan 2 batu, lalu terciptalah percikan api. Percikan api itu tidak berbahaya jika dikelola dengan baik, karena akan menciptakan api unggun yang berguna untuk memasak serta manfaat lainnya. Namun jika tidak dikelola dengan benar, percikan api itu dapat membakar dan menghanguskan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 ini mencatat konflik yang terjadi di gereja perdana. Ayat 1 menuliskan bahwa ada persoalan di antara orang-orang Yahudi Kristen berbahasa Yunani dengan orang-orang Yahudi Kristen berbahasa Aram, yaitu orang-orang Ibrani, berkaitan dengan pembagian makanan bagi para janda mereka yang diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Hal ini membuat orang-orang Kristen Yahudi berbahasa Yunani mulai gusar dan mengeluh. Puji Tuhan, para rasul berhasil menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Inilah yang dilakukan oleh para rasul untuk menyelesaikan konflik yang timbul tersebut. Yang pertama, mereka menghadapi masalah itu. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat yang kedua. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Para rasul tidak menyembunyikan masalah dan berharap akan selesai sendiri. Mereka juga tidak membela diri. Sebaliknya, mereka mengumpulkan jemaat sehingga setiap orang tahu apa yang sedang terjadi dan memecahkan persoalan bersama-sama. Kemudian yang kedua dilakukan oleh para rasul adalah mereka bertindak. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul,
Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Para rasul fokus pada akar masalah dan cara penyelesaian. Mereka melihat dengan jelas bahwa mereka harus memberi prioritas pada doa dan firman. Sedang tanggung jawab menyalurkan makanan harus ditangani oleh orang-orang Kristen yang dapat dipercaya lainnya. Jemaat pun menyetujuinya. Maka terpilihlah 7 orang yang bertugas melayani orang miskin yang ada di jemaat. Para rasul berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Konsekuensi logis dari penyelesaian konflik yang tepat tersebut dapat kita lihat di ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sungguh betapa indahnya konflik yang dapat diselesaikan dengan baik. Saat konflik terjadi, mari kita fokus pada akar masalah dan cara penyelesaiannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari di dalam kehidupan kebersamaan kami, di dalam kehidupan sehari-hari, kami tidak luput dari yang dinamakan konflik. Namun kami percaya dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, maka kami diberikan hikmat bijaksana untuk dapat menyelesaikan dengan baik. Engkau mengaruniakan kepada kami kemampuan untuk mengetahui akar permasalahannya dengan sebaik-baiknya, dan kemudian diberi hikmat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dengan pertolongan Tuhan, kami percaya segala konflik yang dialami dapat diselesaikan dengan baik dan mendatangkan berkat. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, yang kiranya juga boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini, segala aktivitas kami. Mohon Tuhan memimpin dan menyertai, sehingga semuanya boleh dilakukan dengan baik dan nama Tuhan dijunjung tinggi. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.